Kita baca pasal 5 Kejadian 6-7. Kita bagi 5 ayat ya, Bu. Yuk, sama Ibu Ayu ya pertama ya, Bu. Bu Ayu. Bu Lorita. Ibu Ibu Sarah. Ibu siapa lagi ya? Bu Dewi. Oke. Bu Louis. Bu Joli. Bu Yohana. Bu Yohana. Joli. Bu Yu Bu Dede kemana? belum, Bu. DP DP udah. belum. Bu Ayu, Bu Lorita, Bu DP, Bu Sarah. Enggak. Ini nih ya. Bu Ayu, Bu Lorita, Ya. lalu Ibu Sarah, Ibu Dewi, Ibu Louis, Ibu DP, lalu Joli, dan terakhir Bu Yohana, dan terakhir Bu Sandra. Iya. Itu, Bu. Di chat ya. Ya. Ayu, Bu Lorita. Louis, kan Louis. Iya. Oke, saya mulai, Bu. Iya. Oke, masih kira-kira. Kejadian pasal 5 ayat pertama sampai 5. Firman Tuhan berbunyi dengan demikian. Keturunan Adam, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Lanjut. Iya, ayat 6 sampai 10. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. 10. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Kejadian 5 ayat 11 sampai 16. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Ayat 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Methuselah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama udah kebanyakan aku ya. Amin. Tadi. Dilanjut 17, Ibu Luli. Ya. 21. Udah, dua-dua udah kelewatan nanti. 5. 1, 2, 3. Ya, ayat 22 sambung.
Bu Luis. Ibu Sembiring. 2. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanak Metusalah, ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. 25 ya. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Satu lagi. Satu ayat lagi. Satu lagi ya, 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Amin. 27. Sebentar. Ayat 27. Ya. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Amin. Ibu Joli dari 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Kejahatan manusia, pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Amin. Yes. Ayat ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh, ayat 9-nya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke, thank you. Ibu Marina mau baca, Bu? Baca, Bu. Ya, lanjut ya, Bu. Ayat 10 ya. Ya. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Berapa ayat, Bu? 5. 5 ayat, Bu. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagiku sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan kapakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Amin. Amin. Ibu Naceh, silakan baca. Mau baca, Bu? Baca ya, Bu. Iya, siap. Ya. Ayat berapa ya? 16. 16. Ya. Kejadian 5. 6.
Kejadian 6 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah dan di atas. 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Amin. Bu Dona, silakan baca, Bu. Bu Dona. Baru masuk tadi, putus ayat berapa ya sekarang? Ayat 21, pasal 6. Oh, pasal 6 ya? Ya. Bentar ya. Ya. Berapa ayat, Bu? 5. Oh ya. 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau bukanlah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Amin. Ya. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dari segala yang merayap di muka bumi. Amin. Amin. Ayat 9 sampai 4. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. 10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkat-tingkat di langit. 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Amin. Lanjut. Ayat 14 sampai 18. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. 15. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 17.
40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. 18, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Amin. Ayat 19 sampai 24. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ayat 20 sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Bu Joli, kita merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan instrumen dulu ya. Ya, silahkan ibu-ibu yang mau berbagi, share apa yang didapat di sini. Yuk, Bu Ayu, Bu Eka, salam Bu. Salam, Bu. Oke, saya ya, Bu. Ya, Oke, yang saya dapatkan di Kejadian pasal 6 ayat 8.
sama 22. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini tentang kasih ini ya, kasih karunia. Tuhan mengasihkan karunia kepada Nuh untuk kita. Dan Nuh itu taat. Di ayat 20 itu ketaatan itu dilakukan oleh Nuh untuk membuat bahtera. Secara nalar, secara manusia, Nuh itu dikira orang bodoh, gila. Masa membuat bahtera di atas gunung. Padahal tidak terjadi apa-apa. Tetapi Nuh taat membuat bahtera itu di atas gunung. Begitu pula dengan hidup kita. Saat kita mendapatkan kasih karunia itu, kita bagaimana di mata Tuhan? Apakah kita harus melakukan ketaatan kita atau kita cuma biasa-biasa saja atau kita sembrono? Bisa-bisa kita dikasih karunia itu bisa dicabut dari hidup kita. Terutama saat kita ada hadirat Tuhan turun, saat orang itu mendengar kita bicara, mereka merasakan sesuatu yang luar biasa, hidup kita berdampak. Tetapi yang kedua, kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan, itu sangat-sangat ngeri lah. Karena Tuhan meminta ketaatan. Di mana ketaatanmu? Ketaatan kita cuma melakukan firman Tuhan. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan ini, karena hidup kita selama di dunia, senjata kita firman. Dan hidup kita adalah pedoman firman Tuhan. Kalau kita menyeleweng di pedoman Tuhan ini, tidak mentaati firman ini, kasih karunia itu akan hilang. Dan kita hidup seperti manusia orang yang dunia, tidak tahu apa-apa, hidup sekedar hidup, kerja siang pagi malam, setelah itu tidur, bisa makan, yang penting bisa menikmati kemewahan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, rasanya kosong, tidak terpenuhi, dan cuma orang yang kaya itu kebanyakan kosong, tidak ada yang merasa terisi seperti kita di sini ya. Kita diberikan Tuhan kasih karunia keluarga yang luar biasa untuk mengingatkan kita di mana kita saat kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan bisa pakai melalui siapa saja untuk melakukan ketaatan itu. Intinya kita harus taat. Aku yang dapat itu, Bu, ketaatan. Terima kasih, Bu Sandra. Shalom. Sandra di unmute. Shalom. Bu Sandra ini apa mental? Bu Sandra Oke, baik. Terima kasih ya Bu Rahayu ya untuk sharingnya. Nah, tuh ketaatan ya luar biasa. Tapi memang beneran nih Bu Sandra. Sambil connecting to audio. Nah, Bu Sandra muncul. Silakan Bu. Maaf, kepental. Iya, Iya, Rahayu sudah selesai. ya, sudah selesai ya. Yuk yang lainnya, monggo. Shalom. Saya dapat ayat 8 sampai 9, Bu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalau yang saya lihatnya yang sekarang ya, tidak jauh beda dengan zaman sekarang sih ya, kalau yang saya lihat di waktu zaman Nuh juga ya. Ada orang-orang yang sekarang itu membentangkan firman Tuhan, tapi banyak yang kayak cuman asal masuk aja gitu, nggak ada yang tertanam seperti itu. Ada orang-orang yang cuman ingin dipuaskan kayak cuma ingin dipuaskan ingin apa untuk kepuasan mereka sendiri seperti itu, dan banyak hal yang kadang-kadang saya pernah alami juga, saya pernah alami juga bisa kita cerita tentang kebaikan Tuhan di saat kita mau tegur orang yang di sekeliling kita mendegur mereka untuk kebaikan mereka, tapi seringkali salah artikan kayak gitu kan. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang dalam kita kayak mau tegur salah, nggak tegur juga salah, kayak maju kena mundur kena juga ya, nggak tahu harus buat apa gitu kan. Terus kita cuma bisa ya doakan mereka saja gitu.
Dan memang hari-hari ini memang apalagi sekarang ada apa itu yang sekarang lagi viral tuh eh, apa itu yang Kristen tentang progresif. atau apa itu dia kayak kebenaran bukan kebenaran Kristen progresif. Kristen Kristen progresif. progresif. ada Hmm. yang sekarang lagi wow lagi sekarang itu kan. Dan kita sekarang sebagai ibu-ibu Tuhan sekarang memang harus lebih cermat membaca firman-Nya agar kita nggak jauh dari firman Tuhan. Seperti saya bersyukurnya untuk sekarang di saat keadaan memang lagi apa itu namanya lagi nggak baik-baik saja lah seperti itu. Tapi saya bersyukur lewat firman Tuhan, lewat sharing bersama itu sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat membantu saya untuk bisa semakin semakin bertumbuh lah iman pengharapan sama Tuhan, semakin bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Yang dari dulu yang dulunya saya nggak mengerti apa-apa, cuman kayak dengar apa sih itu, apa sih kayak gitu. Tapi sekarang puji Tuhan dibukakan mata rohani saya semakin mengerti dan semakin kayak rindu dan haus akan firman Tuhan, rindu dan benar-benar untuk sekali ini memang benar-benar saya seperti apa ya, nggak bisa jelaskan seperti tapi saya juga memang sekarang bergumul sama keluarga seperti kayak Nu ini kan dia bayangkan bukan nggak apa bukan cuma 1 tahun 2 tahun yang membangun Bahtera ini kan kalau saya tahu hampir 100 tahun ya kan bayangkan 100 tahun dia membangun Bahtera ini bayangkan apakah kita bisa seperti itu bisa dengan sabar perlahan dan perlahan-perlahan kita membangun kehidupan kita dalam Tuhan. Memang dalam kehidupan kadang-kadang ada naik turunnya kan, ada proses yang harus kita alami, ada proses yang harus kita lewati gitu kan. Dan Tuhan mau lihat apa kita mau memberi diri kita untuk hidup dalam kebenaran kayak gitu. Apakah kita mau terus berpengharapan dan terus beriman sama Tuhan. Dan saya dapatnya dalam keadaan saat ini kita jangan jangan mau dengar yang apa kata orang, tapi kita harus dengar dan apa kata firman Tuhan. Kita harus berpegang pada kata firman Tuhan karena firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu kadang-kadang saat kita baca itu, eh ini seperti yang aku alamin gitu kan. Ini kayak, oh seperti saya gitu. Jadi saya dalam pergumulan hidup saat saya baca firman, saya Tuhan terima kasih karena di saat saya butuh kekuatan, saya benar-benar kayak lagi down. Saya baca firman seperti ada kekuatan yang baru deh, seperti kayak kuatkan gitu. Jadi saya bersyukur lewat pengalaman ini saya juga mau hidup percaya, beriman dan benar-benar taat dan melakukan firman Tuhan. Benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita menjadi tuntunan dalam kehidupan saya. Untuk menjadi saya bisa menjadi terang, teladan dan untuk semakin bisa membawa jiwa-jiwa terlebih lagi keluarga saya saat ini yang masih haleluya. Saya selalu bilangnya haleluya dan saya pengen percaya akan ada saatnya keluarga saya menjadi keluarga yang puji Tuhan. Nah, terima kasih. Amin. Ya, bagus sekali. Kita memang harus saat-saat ini memang kita lagi harus kembali ke kasih yang mula-mula ya. Supaya memang kita butuh kekuatan. Di saat kita butuh kekuatan, firman Tuhan yang menghidupi kita gitu, kita juga mau hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Yuk, monggo siapa lagi? Yuk. Shalom Bu Sandra. Monggo, Bu Yu. Jelas ya sarannya, saya lagi di perjalanan soalnya. Saya baca Ya, jelas. ayat yang Kejadian 7 tentang air bah. Dari 1 sampai terakhir itu berkaitan banget. Jadi Pasal 7 ayat berapa, Bu Yo? Tuhan kan berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu engkau dan si istri rumahmu sebab engkau lah yang melihat ayat 1 dari ayat 9 di hadapanku di antara orang zaman ini. Ketika di ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Benar, ketaatan kuncinya. Ya. Lalu dia bilang Nuh berumur ketika air bah datang, masuklah Nuh ke dalam batra, terus sama anak istrinya karena ketaatan ya. Ya. Terus semua binatang-binatang datang kan semua diperintahkan Tuhan. Ini Iya. aku agak terketuk, merinding aku baca ini, aku diingatkan Tuhan tuh ketaatan kita tuh kuncinya. Kamu mengatakan segala sesuatu Tuhan yang memberikan pengaturan, semuanya teratur. Jadi kita taat, lakukan dalam kemustahilan.
Ini mustahil kan, nanti saya kirim di grup ya, besar luasannya si Batra kan, dia lakukan dengan api kan. Dia tidak perlu mengumpulkan segala sesuatunya, tapi dikirim sendiri kan. Tuh, lihat baca tuh. Pada hari itu anak-anaknya masuk, lalu segala jenis binatang itu merayap, semua masuk kan. Ya. Seperti mendatangi kan. Nah itu kuncinya. Hidup yang berketaatan sama Tuhan di atas rata-rata ya. Kalau Nuh itu dari mana di atas rata-rata kalau menurut aku, karena benar juga ya. Kok di laut gitu kan. Itu namanya sesuatu kemustahilan. Iman yang kemustahilan. Nah, itu loh kita nonton, coba kalau kita pikirkan, kita sering dibawa seperti itu loh. Kita sering dibawa untuk hal-hal yang mustahil itu sama Tuhan. Yang bagi kita tuh nggak mungkin. Tapi itulah Allah kita ya. Pikirannya berbeda dengan ala-ala lain gitu loh. Nah, mau sampaikan adalah kuncinya memang benar perkenanan Tuhan. Karena hidup yang benar hingga ketaatan kita terjadi. Lihat deh, semuanya Tuhan curahkan tanpa kita minta gitu loh. Itu tidak teriak-teriak kan, datang sendiri semuanya. Tuhan yang memberitakan berkat semuanya gitu loh buat kita. Ya, Itu aja sih amin. Bu Sandra daripada ayat ini. Thank you ya. Ya, ya, benar. Di sini memang kita dituntut ketaatan ya. Kita belajar dari Nuh itu taat. Di saat kita taat, Tuhan sendiri yang akan berperkara. Sampai binatang pun turut apa yang Tuhan perintahkan, Betul. maka masuklah itu binatang. Jadi Iya kan? ya. Dan lu tidak susah payah lo ya. Nggak pakai peluit, nggak Ya. pakai ketok, manggil-manggil burung, burung nggak gitu kan? Taat ya. Nah, itulah intinya. Terima kasih Bu Yo. Yuk, sama-sama. Yang lain monggo, Bu Eka, Bu Dewi, yuk. Bu Louis, Bu Aceh, siapa lagi yang belum disebut? Bu Lorita, ayo Bu DP. Kalau aku dapat di angka-angka ini loh, umur-umur itu. Wih, gila ya. Umur-umur zaman dari Adam sampai Nuh lah dulu yang kita ini. Pengen ya, umurnya segitu ya, kita ya, 900, Bo. Kita dari sini. 50 aja, udah terseok-seok, Nah, kita 50 tahun sekarang itu udah, mau jalan aja udah mikir. Enggak, mau naik itu aja lah gitu. Ini umur 100 lebih baru punya anak. Yeah. Terus umurnya 800 juga masih punya anak laki-laki dan perempuan. Yeah. Sampai umurnya 900 baru meninggal. Dan Nabi Nuh yang di dalam perahu juga selama setahun itu. Karena pada saat air bah itu datang umurnya 600. Air itu kering pas setahun kemudian. Setahun itu di atas air, sabar banget ya. Benar-benar taat itu Nabi Nuh. Dia tahu banget bahwa yang punya otoritas atas hidupnya apa yang Tuhan katakan, ya udah ya dan amin aja, ngikut aja. Nah, sedangkan kita disuruh ke gereja aja, yang paling ini aja dulu ya, ke gereja aja hujan dikit udah aduh hujan. Udah gitu, ini disuruh ngapa-ngapain pun bawa ini bikin perahu, itu bukan di dekat laut, di gunung disuruh bikin perahunya, nurut aja. Kalau logika kita kan ngapain di situ. Jadi benar-benar ya tadi emang intinya taat. Jadi umur pun dikasih yang panjang, sampai yang paling saya sampai catat ini tadi nih, umur yang paling pendek itu mati itu Henok 365 tahun. Ya, angka 365. Yang lainnya itu 900, 700. Dialah yang paling sedikit umurnya. Itu pun diangkat ke surga loh, 950 tahun baru meninggal. Henok pun diangkat di surga loh, diangkat loh itu. Henok itu mudah terangkat loh. Berarti itu menandakan kemudahan dan ketuaan orang tidak terlihat, yang terlihat hatinya. Mudah pun tulus diangkat loh. Benar, makanya itu luar biasa lah. Kita dikasih umur sampai 78 tahun udah sangat wow, udah gitu sekarang kan
Hebat. Bonusnya luar biasa ya. Itu yang saya dapat sih dari angka-angka itu tadi tuh. Keren. Makasih Bu Sandra. Ya, sama-sama. Memang kita taat dan setia sampai Henok juga ya. Saking taatnya Tuhan angkat di usia sekian. Yuk yang lainnya. Eh, Monggo. saya Bu Sandra. Yuk. Saya dapat yang pertama di Kejadian 5 ayat 24. Di sini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi di Perjanjian Lama, manusia yang pertama mengalami rapture adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Ya. Jadi di sini syarat untuk bisa rapture adalah hidup bergaul dengan Allah. Seperti yang jadi Tuhan udah kasih standarnya di ayat 24 ini, yaitu hidup bergaul dengan Allah sehingga ia bisa diangkat pada saat rapture. Kemudian saya dapat lagi di Kejadian 6 ayat 4. Oh, sorry, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, dan seterusnya. Jadi di sini saya melihat bagaimana Tuhan itu seorang arsitektur yang handal. Dia seorang perancang dan sangat detail sekali kalau Tuhan mau memerintahkan hambanya untuk membangun sesuatu. Sama halnya seperti membangun bait suci ya yang diperintahkan kepada Salomo, itu juga sangat detail sampai syaratnya ini harus menggunakan kayu ini, harus menggunakan logam ini, harus menggunakan bahan ini, dan ukuran-ukurannya juga itu semua pasti ada artinya. Jadi angka-angka itu pasti ada artinya. Kemudian, nah ini, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 300. Kemudian 50 hasta lebarnya, 50. Dan 30 hasta tingginya. Ya. Jadi kita nggak tahu apakah angka-angka ini ada korelasinya nanti ketika masa pencobaan yang melanda seluruh dunia ini berhubungan dengan 3,5 tahun masa aniaya besar gitu ya. Kita nggak tahu. Nanti kita bisa tanyakan ke Pak Tim ya. Kemudian eh, ada lagi saya dapatkan di sebentar tentang Nuh. Tadi saya nggak catat ya. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi sama seperti Henok tadi, syarat dia diangkat rapture itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga Nuh. Nuh diselamatkan Tuhan masuk dalam bahtera, syaratnya adalah hidup dia sebagai orang benar, tidak bercela, dan juga bergaul dengan Allah. Nah, syarat ini juga yang harus kita miliki sebagai mempelai Tuhan nantinya ya, seperti jemaat Philadelphia, ini memiliki syarat hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Dan jemaat Philadelphia itu menjaga kekudusan dalam hidupnya sehingga ia memenuhi syarat untuk diangkat pada saat rapture gitu. Itu yang saya sharingkan Ibu Sandra, silahkan. Ya, terima kasih Bu Lorita. Yuk yang lainnya, monggo. Yuk, siapa yo? Saya coba ya. Monggo. Saya tadi ada agak mirip sih sama Bu Dewi. Ya. Dapetin yang angka-angka Bu Dewi. Cuma saya kaitkan sama yang Kejadian 2 ayat 17 ya. Kejadian 2 ayat 17 yang kemarin kita baca itu kan disebutkan apa namanya? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau misalnya kita perhatikan di sini kan umur semua itu kan kepalanya 9 semua, hanya Mahalalel yang 800, kemudian Lamek yang 700. Jadi dengan kata lain, umur mereka itu mencapai 1 harinya Tuhan.
akan mencapai satu harinya Tuhan. Karena satu harinya Allah itu adalah 1.000 tahun ya, tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka karena firman Tuhan yang di Kejadian 2 ayat 17 itu. Tapi saya lihat juga bahwa di Kejadian 6 ayat 6 Tuhan menyesal, hatinya pilu. Kebayang ya Tuhan nyesel segimana gitu ya, ketika dia melihat kejahatan manusia yang luar biasa. Hatinya pilu. Ibu-ibu mungkin pernah merasa hatinya pilu ya, sedihnya sedih banget, nyeselnya nyesel banget gitu ya. Dan itu Tuhan alami itu ketika dia melihat apa yang dia ciptakan itu semuanya menjadi jahat gitu. Karena kan kejahatan manusia itu pada waktu itu karena anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan dunia pada saat itu cantik-cantik gitu ya. Itu terjadi per apa namanya percampuran kawin campur yang menyebabkan akhirnya terkontaminasi gitu, hal yang spiritual, hal yang baik terkontaminasi oleh hal yang jelek gitu, sampai akhirnya yang ditimbulkan adalah kejahatan semata. Untungnya pada saat itu masih ada Nuh yang hidupnya benar, bersyukur di antara sekian banyak orang yang hidup benar itu masih ada gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan kondisi Nuh itu dia itu anak dari Lamek ya, anak dari Lamek. Lamek itu eh, ayahnya Metusalah. Jadi yang saya bayangkan kondisi Nuh pada waktu itu, kebayang ya, dia yang kata siapa Bu Ayu tadi dibilang orang gila yang harus membangun bahtera di atas gunung. Ya pasti dia dibilang gila. Mana ada pada saat itu kan tidak pernah turun hujan lagian. Kemudian nggak ada pantai, kebayangkan kalau misalnya ada pantai kan masih mending gitu kan, di pantai ini di atas gunung. Kemudian membangun bahtera dengan kayu gofir yang harus nanam dulu baru muncul gitu kayunya. Makanya membutuhkan waktu 100 tahun ya. Jadi kita lihat kondisi Nuh pada saat itu tidak biasa-biasa saja. Kemudian dia juga tahu bahwa Allah menginginkan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Nah, sekarang kondisi kita juga sekarang ini yang tadi Bu siapa? Bu Marina gitu ya. Yang tadi bilang bahwa muncul Kristen yang progresif ya. Kenapa muncul itu isu itu? Karena ya istilahnya orang Kristen kan memang tidak boleh hidup biasa-biasa saja kan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sementara kalau misalnya kita lihat dengar dari tentang Kristen progresif ini, saya sampai bilang, oh my God, ini pengaruhnya luar biasa. Apalagi kalau itu dihembuskan kepada anak-anak muda. Hati saya sedih banget gitu ya kalau misalnya anak-anak muda sampai mendengar hal ini, gimana gitu ya kondisi selanjutnya. Nah, kita kan harus ada di kondisi di mana ya orang boleh menganggap bahwa kita itu gila, tapi kita hidup benar. Karena memang Tuhan konsisten. Kalau Tuhan mengatakan A, ya dia akan lakukan A. Karena Allah itu adalah Allah yang konsisten gitu. Ketika Allah berfirman di Kejadian 2 ayat 17 tadi disebutkan memang manusia tidak akan pernah hidup. Nah, baru diperbaharui di situ bahwa umur manusia itu hanya sampai 120 tahun. Tapi di Mazmur 90 disebutkan kita akan bertahan hidup sampai umur 70, kalau kuat sampai umur 80. Artinya terjadi kemerosotan, 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 kemerosotan. Jadi dengan kata lain, ya dunia yang sedang kita pijak saat ini itu tidak sama seperti yang dipijak oleh orang-orang yang terdahulu gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Allah izinkan itu terjadi sebenarnya sebagai satu gambaran bahwa Allah itu konsisten. Ketika dia mengatakan A, maka dia akan lakukan A. Ketika dia mengatakan B, maka dia akan lakukan B. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus konsisten. Kalau kita tidak konsisten, tidak hidup benar, tidak hidup taat, maka ya sudah, tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang benar. Tadi saya terberkati dengan Ibu Lorita yang di bagian bahwa kalau memang tidak benar, kuncinya adalah orang benar, hidup benar. Kalau hidup benar pasti menjaga kekudusan. Kalau hidup benar pasti dia menjaga sikapnya dengan baik gitu kan. Karena kan kalau benar itu ya A di atas A, B di atas B. Selain daripada itu enggak gitu di luar Tuhan. Jadi saya melihat yang jadi rema buat saya, Allah itu sampai pilu hatinya. Kebayang kalau Allah sampai pilu hatinya. Jangan sampai ini terjadi lagi. Karena memang sebenarnya Allah juga menjanjikan tidak akan ada lagi air bah. Tapi yang luar biasa,
Allah itu konsisten. Allah itu selalu berpegang pada janji. Ketika dia sudah menjanjikan sesuatu, dia akan pegang janji itu. Dia akan tepati janji itu. Dan dia akan lakukan sesuai dengan janjinya. Itu sih yang saya dapat tentang kejadian ini, Ibu Sandra. Iya, Makasih. terima kasih Bu Dede. Bu siapa lagi yuk? Bu Sarah, monggo. Ada yang mau disampaikan Bu? Bu Luis, Bu Eka, Bu Dona. Joli ada Bu Joli? Saya sebenarnya Dari sama tadi sama Bu Dede, jadi saya lanjut Bu Eka aja. Ya. Saya meneguhkan aja ya dari yang disampaikan Bu Lorita, Bu Dede, dan ibu-ibu semuanya ya, bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan orang-orang yang berkenan kepadanya. Gitu. Di Kejadian 7 ayat 1 ditegaskan lagi, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ini kata-kata Tuhan ini merema dalam hati saya bahwa Tuhan akan memisahkan kita di antara orang-orang dunia yang tidak berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya yang seperti apa ya? Yang seperti dekat sama Tuhan, setiap hari dengar-dengaran sama Tuhan, baca firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Pokoknya kariblah apa? Melekat gitu, intim. Nah, itu yang akan Tuhan selamatkan. Dan kita berharap kita juga selalu dapat menjaga apa yang diinginkan Tuhan sehingga kita bisa selamat sampai pada kesudahan dunia ini dan kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Itu sih yang saya dapat terima, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Eka. Ayo Bu Joli, monggo. Saya sudah hampir sama tadi dengan Bu Dede, jadi saya nggak ngulang lagi Bu Sandra. Yang mengenai Tuhan menyesal tadi sudah diulas sama Bu Dede. Ya. Silakan. Nggak apa-apa Bu Joli. Jadi intinya ya, hari ini Bu Sandra, Ya. ayat yang sama Ya. dibaca dengan berbagai wanita yang ada, Ya. semua mendapatkan rema yang menakjubkan ya. Masing-masing berbeda untuk kebutuhan kita masing-masing, Tuhan tahu ya. Tapi intinya cuma satu tetap. Yang dari Bu Lorita bahas, dari semua bahas, Iya. hidup kita yang dituntut Tuhan saat ini seperti itu. Hidup yang benar, yang kudus, berkenan, karena kita udah nilainya sekarang mempelai ya. Kita bukan lagi anak, tapi mempelai, harus diingat. Iya. Jadi memang dituntut banyak. Gitu. Kalau saya boleh bertanya ya, untuk ibu-ibu yang ada di sini, saya dapat ini ya, Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, pada saat Tuhan menutup pintu itu, saya juga lupa ayatnya di mana, ada yang apabila Tuhan sudah membuka, tidak ada yang menutup. Apabila Tuhan sudah menutup, tidak ada yang membuka. Apakah ini itu memang, oh ini ya, ternyata saat Tuhan menutup, nggak ada yang buka. Karena nggak ada orang lagi yang hidup gitu loh. Apanya seperti itu ya ibu-ibu? Yang saya, oh pada saat Tuhan menutup pintu, memang nggak ada yang buka. Berarti di ayat-ayat yang lain yang pernah kita baca sebelumnya, di ayat itu ada yang mengatakan begini, bila Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutup. Bila ada yang menutup, tidak ada yang membuka, gitu kan. Nah, mungkin ini, benar nggak sih Bu, Ibu? Ya, benar Bu Sandra. Benar ya? Karena Iya. saya di sini lihat, iya ya, pada saat lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, kalau sudah menutup, memang nggak ada yang buka lagi saat itu. Orang-orang udah pada mati di air bah, kena air bah itu.
Itu Benar Bu ya? Sandra. Kenapa Iya. Tuhan tutupnya di belakang, pintu belakang? Ayo, karena Tuhan tidak mau lihat kita melihat ke belakang, pintu masa lalu, pintu apapun dalam hidup kita. Iya kan pintu menutup pintu yang di belakang Nuh kan. Iya. Padahal kalau kita baca sebelumnya, ayat-ayat Heeh. sebelumnya, Tuhan itu bersedih kan melihat kehidupan manusia, Ya. ya kan? Ya. Kita baca deh, Tuhan sangat menyesali kan Ya. menciptakan manusia sebenarnya. Itu pun tanda ketika Nuh melakukan sesuai dengan yang dia mau, Mm. pastilah ada kesukacitaan di hati Tuhan. Makanya Nuh taat, Nuh ditutup pintunya yang di belakang Nuh, artinya Tuhan menutup segala sesuatu yang buruk di belakang kita, Oh, lambangnya. di masa lalu ya. Berarti. Iya, makanya itu adalah satu Mm. lambang. Memang benar kalau Tuhannya sudah tutup, Mm. tidak ada yang bisa membuka. Jadi Mm. jangan mau terintimidasi, kasarnya gitu. Itu loh. Mm. Tuhan lambangkan seperti itu juga. Benar kata Bu Ya. Sandra, dia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Artinya dia menyesali dosa-dosa manusia yang dulu yang dia ciptakan, tapi dia melakukan itu untuk juga menutup tabir itu, dan dia memulai dengan dalam yang baru bahtera itu. Iya. Iya. Makasih Bu Gitu ya. loh Bu Sandra. Yuk. Iya. Yuk, yang lainnya masih ada nggak? Sebelum kita tutup, kalau masih ada mau. Saya mau sharingkan yang di kejahatan manusia ya Bu ya. Ya. Saya dapat dari ada seorang hamba Tuhan yang membahas mengenai ini kejahatan manusia ini di ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, menurut hamba Tuhan itu, anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh itu kan punya kuasa supranatural karena dia makhluk roh ya. Kemudian saya nggak tahu apakah pembahasan ini benar atau tidak, tapi yang saya dapat seperti itu, katanya dia menikahi perempuan-perempuan anak-anak manusia, sehingga keturunannya itu memiliki keturunan yang supranatural, yang kuat, yang besar, makanya dia jadi raksasa, nggak seperti manusia biasa, tapi dia tubuhnya jadi besar, jadi seperti raksasa, karena malaikat itu kan tingginya 3 meter ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya Goliat itu pun itu salah satu DNA yang turun temurun yang masih muncul di tubuh Goliat itu, karena tubuh Goliat itu kan seperti raksasa tinggi besar. Nah, menurut pembahasan hamba Tuhan seperti itu, bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh, sehingga raksasa-raksasa itu menjadi jahat, ya, menjadi jahat. Nah, Tuhan ingin membinasakan keturunan dari raksasa-raksasa ini. Tetapi ada pembahasan lain yang saya dengar bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu Tuhan juga menciptakan manusia-manusia lain yang masih tinggal di 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 suatu tempat yang tidak sama dengan kita, karena kita ini kan sudah keluar dari Taman Eden. Nah, dia itu turun, maksudnya di Firdaus ya. Kemudian dia turun ke bumi dan dia menikahi anak-anak manusia. Jadi ada dua versi. Jadi nanti ini yang akan kita tanyakan juga ke Pak Tim ya, mengenai ini kebenarannya yang mana gitu. Kenapa kok timbul raksasa-raksasa di bumi seperti itu? Jadi Bener ada sih Bu DNA Lita. raksasa. Ya? Kita pernah bahas. Kita pernah Oh, bahas waktu kita kan kalau kita bahas ya. nah Jadi boleh kita ada silakan. pendalaman. Jadi ini Mm-mm. memang benar malaikat yang jatuh itu mengawinkan. Jadi timbulnya raksasa itu benar yang supranatural karena salah satunya adalah malaikat yang dihukum ya sebenarnya ya. Ya, Kan sepertiganya dibuang kan iya. dulu ke bumi. Nah, itulah. Jadi menikah dengan istilahnya orang-orang yang ada di bumi. Makanya mereka jadi suku raksasa gitu. Pada dasarnya kan memang malaikat yang dibuang. Intinya kayak gitu. Maka Ya. supranatural itu benar. Jadi makanya Tuhan menyesali itu. Hmm. Nah, Jadi itu ingin maka ditimbulnya. menghapus DNA raksasa itu ya dari muka bumi. Betul, betul. Tapi Makanya ternyata ada Mm-mm. muncul di bangsa Filistin, di antaranya Iya, Goliat ya. iya itu dia. Terus kemudian tadi apa yang mau saya tanyakan ya? Eh,
Gimana? Iya, jadi muncul DNA raksasa di bumi, tapi yang saat ini yang di zaman kita itu kok ada orang yang tinggi besar sampai ada kan ya, entah di Cina, entah di Indonesia juga pernah ada di Itu karena desa mana, genetika, Bu. Itu karena ya, genetika. Itu karena gene- genetika kayaknya. genetika. Ya, kalau yang waktu di air bah itu memang sudah dimusnahkan, Mm-mm. gitu loh. Ya, intinya memang itu perkawinan silang. Itu juga melambangkan tentang ini ya, Bu. Kekecewaan Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang mengambil pasangan sembarangan waktu itu. Tidak melihat sukunya, kan begitu kan? Iya, Gitu. Ya, makanya dia musnahkan. iya, Makanya dia, yang tadi Bu Sana dapat tuh benar. Dia menutup pintu di belakang itu, rasa kecewanya dia juga dia tutup. Dan dia mau buah hati itu maju ke depan. Artinya dia mau mulai sesuatu yang baru dalam penciptaan. Makanya kan saya kemarin bilang 5 ayat di depan perjanjian lama ini adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat di mana sampai nanti diulangan. Ya kan diulang-ulang lagi gitu kan. Sebenarnya ulangan itu kan diulang nanti ya. Nanti kalau kita udah sampai diulangan. Jadi memang hukum Taurat artinya dari mulai penciptaan sampai dosa pertama dan Tuhan sampai menyesali gitu loh. Tapi ada solusi. Nah ini solusi pertama air bah. Nanti dia akan datangkan yang kedua adalah solusinya dengan Yesus Kristus penebus gitu. Yang nubuatan nanti terakhir. iya. Jadi ya menyempurnakannya di situ. Itu aja sih. Jadi, iya. Jadi eh, malaikat yang berdosa, yang jatuh itu menikah dengan manusia, itu waktu saya SD ada cerita-cerita legenda eh, yang dia dewa turun ke bumi dan menikahi anak manusia perempuan. Jadi kelihatannya legenda itu juga diambil dari cerita ini ya tentang anak-anak Allah yang menikahi anak perempuan manusia. Ya Bu, bahkan di Ya, negara-negara yang lain kan kayak di negeri Cina pun mengambil adopsi film itu iya, yang tentang dewa menikah dengan manusia. Kalau pada nonton tuh Siluman Ular Putih, inget ya? iya. Menikah kayak gitu-gitu Bu. Jadi memang karena Jadi dia kan punya, kalau di ya punya cerita masing-masing ya. uh-uh. Pai Sucen ya Bu ya. Iya. Betul, Pak Sucen. Ya, silahkan Bu Sandra. Eh, ada yang ini lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya. Kita minta, saya Boleh minta. boleh nambahin dulu Oh, sebentar monggo, Bu monggo. Sandra. Ya, ya, Nggak ya. apa-apa ya. Ya, Ini boleh. sebenarnya saya baca dari Google sih, tapi makanya nanti mungkin kita harus konfirmasi ke Patim dulunya. Di sini kan ada 3 pandangan utama tentang identitas anak-anak Allah yang di God Question itu. Katanya yang pertama tadi yang disebutkan sama Bu Sandra, malaikat yang jatuh. Kemudian yang kedua adalah manusia yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah mereka keturunan yang saleh dari Set yang kawin campur dengan keturunan jahat dari Kain. Ini saya nggak ngerti ini benar atau salah. Kita harus tanya ke yang sumbernya kali ya. Karena kan ini kalau God question ini saya tidak yakin kebenarannya. Harus ditanya dengan lebih jelas. Cuman kan waktu zaman Nuh memang kan itu Nuh itu kan keturunan kesekian dari Set ya. Adam, kemudian setelah masa Kain, kemudian muncul Set, Enos, berarti Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henoh, Metusalah, Lamek. Nuh itu angkatan ke-8 ya yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi mungkin ini saya juga nggak tahu ini benar atau salah karena saya nggak dapat pewahyuan khusus. Saya hanya lihat dari sini aja dari God question. Itu aja sih. Ya, ya. Bu Dewi minta tolong doa tutup ya, Bu. Nanti pertanyaannya disimpan Bu DP, Bu Dewi, Bu Dede. Iya, iya Nanti nanti saya tanya buat Patim. disimpan. Ah, disimpan Nanti tuh, dicatat disimpan. ya. Nanti Sudah Bu ingat Oke. dicatat catat kok. tuh kejadian sekian catat. Sudah Catat. sudah Oke, siap. dicatat juga sama Bu Joli ya. Sudah. Oke, siap. Oke, Ibu-ibu, kita tutup pertemuan kita di menjelang sore hari ini. Pembacaan dari Kejadian. Kita satukan hati. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu dan kami boleh berbagi dan rema yang sudah Tuhan berikan bagi kami
sehingga kami boleh semakin mengerti arti dan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Biar kami Tuhan hidup taat, berkenan di hadapan-Mu pada saat Engkau datang Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Terima kasih Bapa buat pertemuan kami di siang hari sampai menjelang sore hari ini. Tutup bungkus kami Bapa, dimanapun kami yang ada di Zoom ini berada, biarlah kuasa darah-Mu yang selalu menyertai kami, menutup bungkus kami dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami penuh sukacita mengalami segala apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terlebih Tuhan, kami memperoleh damai sejahtera dari dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu sampai menjelang malam nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.